Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita bertemu kembali untuk mempelajari materi sesi kedua di pelatihan kita hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita di sesi kedua, silakan yang bertugas untuk membaca doa, silakan. Ibu Harlinda mungkin, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak, Bu Linda. Sekarang kita akan membahas tentang asesmen diagnostik hari ini ya untuk sesi kedua. Saya langsung sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu ice breaking ya untuk menyegarkan kembali pikiran dan otak kita, refresh dulu sebelum kita lanjut ke yang materi berikutnya. Oke, silakan yang bertugas hari ini untuk ice breaking siapa? Saya, Bu. Ya, Bu Hasrini, silakan. Makasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi hari ini, Bapak Ibu, saya akan membawakan ice breaking. Ibu-ibu masih ingat kemarin yel-yel kita ya? Jadi yel-yel kita itu adalah SMK. Jadi kalau saya katakan SMK, Bapak dan Ibu itu mengatakan semangat, merdeka, kreatif. Oke, saya ulang Ibu. Kalau saya katakan SMK, Bapak Ibu mengatakan semangat, merdeka, kreatif. Itu dulu yel-yel kita. Masih ingat kan kemarin? SMK, semangat, merdeka, kreatif. Yeay. Nah, ice breaking hari ini adalah tentang matematika. Kita hitung-hitung dulu lah sedikit, Bu. Bapak Ibu. Bapak Ibu, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 3 berapa? 5, Bu. 5, salah Ibu. Berapa, Ibu? Matematikanya kan 2 tambah 3 kan 5. Bukan. Ada jawaban lain kah? Saya ulang ya pertanyaannya. 1 tambah 1. 2. Tambah 3 sama dengan? 5. Bukan. Coba Ibu ambil kertas dulu, tulis dulu. Ya, ini saya dapat kertas sama dulu di kertasnya. Oke, 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 tambah 1? 2. Terus tambah 3? Tambah 3. 1 tambah 1. 5. Bukan. Ibu lihat enggak, tadi saya katakan 1 tambah 1, saya tidak bilang sama dengan 2. 1 tambah 1, 2. Terus tambah 3, jadi jawabannya 16. Coba ditulis tadi. 1 tambah 1. Tambah 1, 2. Tambah 3, 12. Tambah 3. Oh, 16. iya. Benar ya? Oke, satu lagi supaya lebih paham, konsepnya. Oke, karena kita akan belajar tentang konsep juga nanti ya, Bu ya. Jadi saya ulang lagi. 2 tambah 1. Tambah 1. Terus? 2 tambah 1? 2 tambah 1, 3. Nah, tambah 1. Tambah 1. Sama dengan? 2 tambah 1, 3. Tambah 1. Sama dengan? Sama dengan berapa? 2, 3. 16. Pintar. Hebat.
dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu pemateri. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Rini. Bagus sekali breakingnya hari ini, kembali segar ya Bu Linda. Oke, Iya. kita ke materi untuk hari ini yang sesi kedua tentang asesmen diagnostik. Saya langsung presentasikan sekarang ya. Sabar. Oke, bisa dilihat? Bu. Ya, bisa Ibu. Saya perbesar dulu. Ini bisa ya? Bisa Bu, bisa. Ya, bisa. Kita akan bahas tentang asesmen diagnostik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang asesmen sebenarnya, tapi kita akan lebih fokus di asesmen diagnostik ya. Apa itu asesmen diagnostik? Pengertian asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Ya, sehingga pembelajaran itu dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi, pada awal pembelajaran, sebelum belajar, kalau misalkan di semester sebelum memasuki awal semester di minggu pertama, kita memberikan asesmen diagnostik. Ya, itu untuk mengetahui kompetensi dan kekuatan ataupun kelemahan peserta didik. Jadi, nanti kita akan membaginya dalam berbagai tingkatan. Biasanya dibagi dalam 3 tingkatan. Ya. Ada yang di atas rata-rata, kemudian ada yang rata-rata, kemudian ada yang di bawah rata-rata. Nanti yang berada di bawah rata-rata itu yang akan kita berikan pendampingan belajar secara afirmatif atau secara lebih intens. Ya, kemudian jenis-jenis asesmen diagnostik itu ada 2 secara garis besarnya. Yang pertama itu ada namanya asesmen diagnostik berupa yang kognitif dan ada non-kognitif. Yang kognitif itu berupa pengetahuan ya atau kompetensi belajar dari peserta didik. Kemudian kalau yang non-kognitif itu adalah kondisi psikologis dari peserta didik. Ya, jadi kita harus mengetahui sebelum belajar, kita harus mengetahui seberapa besar atau seberapa tingkat pengetahuan dari siswa yang kita ajar. Begitu juga dengan kondisi psikologisnya, ya, secara emosi atau bagaimana kondisi keluarganya. Ini kita berikan di awal pembelajaran. Ya, jadi di minggu pertama di awal semester biasanya itu diberikan, kemudian bisa juga selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran di minggu kedua berikutnya atau 2 minggu berikutnya itu bisa diberikan lagi asesmen diagnostik, baik berupa kognitif maupun non-kognitif. Kemudian tujuan asesmen kognitif itu untuk mengetahui yang pertama kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Kemudian aktivitasnya selama belajar, apalagi selama pembelajaran BDR. Kemudian yang ketiga kondisi keluarga peserta didik. Nah, kemudian untuk tujuan asesmen
kognitifnya itu untuk mengetahui tingkat kompetensi, kebutuhan tadi peserta didik, sehingga dapat dijadikan bahan refleksi untuk menyusun strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk langkah-langkah pelaksanaan asesmen, itu ada di persiapan, ada juga di pelaksanaannya. Untuk persiapannya, itu berupa bisa gambar-gambar emoticon, ya. Jadi emosi siswa itu bisa kita wakili dengan gambar-gambar emoticon, ya. Jadi itu untuk yang non kognitif. Kemudian bisa juga kita buat dalam daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Jadi bisa berupa nanti dalam pelaksanaannya untuk mengekspresikan perasaannya itu kita bisa buatkan, kita suruh atau kita buat dalam bentuk cerita. Jadi berdasarkan minat dan bakat dari peserta didik. Kalau dia senang bercerita, suka bercerita, maka kita suruh bercerita. Begitu juga kalau dia suka menggambar atau dia suka menulis, maka kita suruh atau kita buatkan dalam bentuk narasi, ya. Jadi bercerita, ada yang bisa menggambar atau menulis, jadi bergantung dari bakat dan minat mereka masing-masing. Jadi dibuat semenyenangkan mungkin, ya. Itu untuk asesmennya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di situ untuk asesmen diagnostik? Jadi asesmen diagnostik itu adalah di awal pembelajaran. Saya Bu mau bertanya. Ya. Apa manfaat memberikan asesmen diagnostik kepada siswa? Oke, ada yang bisa jawab lebih dulu? Apa manfaatnya memberikan asesmen diagnostik? Bu Rini mungkin? Apa manfaatnya? Ini Mbak, kedengaran. Unmute, Ki. Maaf Bu, tadi pertanyaan dari Ibu Harlinda bahwa apa manfaat dari asesmen diagnostik itu. Jadi asesmen diagnostik itu terdiri dari dua. Jadi dia ada yang kognitif dan non kognitif. Jadi yang kognitif itu adalah kemampuan awal siswa. Jadi misalkan kalau sebelum belajar, kalau di fisika, kalau misalkan sebelum belajar jarak, kecepatan itu harus tahu turunan dulu. Jadi karena jarak dan kecepatan itu diperoleh dari turunan satu jarak itu untuk diperoleh misalkan kecepatan, kemudian kecepatan lagi diturunkan itu diperoleh percepatan. Jadi harus ditahu dulu kompetensi awalnya siswa, apakah benar-benar dia sudah tahu materi prasyaratnya seperti itu. Kemudian kalau yang non kognitif tadi yang sempat saya tangkap dari penjelasan pemateri bahwa non kognitif itu seperti kayak perasaannya siswa, jadi psikologinya seperti apa, dia belajar pulang sekolah dia belajar apa dia bergaulnya dengan siapa, seperti itu. Mungkin itu dari saya Ibu pemateri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya benar, bagus sekali. Jadi manfaat dari asesmen diagnostik itu secara garis besarnya itu adalah untuk mengetahui
bagaimana kemampuan awal dari peserta didik. Jadi baik tadi dari segi kognitifnya, jadi sebelum belajar bagaimana jarak, jadi peserta didik itu harus mengetahui dulu kompetensi yang sebelumnya yang berhubungan dengan itu. Begitu juga dengan non-kognitifnya. Jadi untuk non-kognitif kita harus tahu kondisi psikologis dari siswa yang akan kita ajar. Jadi kita harus memberikan asesmen diagnostik itu di awal pembelajaran. Oke, ada lagi? Cukup, Bu. Oke, cukup. Kita lanjut sedikit untuk contohnya, untuk contoh asesmen. Di sini saya berikan contoh asesmen yang dia non kognitif. Misalkan kita buatkan pernyataan dan itu diberikan nilai, ya. Jadi kita buatkan pernyataan yang positif. Misalkan saya senang belajar di sekolah, atau tentang temannya, saya mudah berinteraksi dengan teman baru, jadi mereka memberikan skor, ya. Nah, dari skor itu kita akan lihat siapa saja siswa yang memang senang belajar di sekolah, mudah bergaul, begitu juga dengan yang biasa-biasa saja atau bahkan yang suka menyendiri. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana kondisi psikologis siswa tersebut satu persatu. Ya, begitu juga dengan kemampuannya dari segi ekonomi kita bisa melihat dari asesmen non kognitifnya. Ya, jadi kita bisa buatkan pernyataan yang menjurus ke arah mengetahui kondisi psikologisnya. Jadi kita berikan skor. Dari skor itu nanti kita bisa memilah-milah atau membagi-bagi kemampuannya. Kemudian kalau untuk kognitif itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ke depannya. Tapi kita juga tidak boleh melepaskannya dari tujuan pembelajaran sebelumnya. Jadi kompetensi sebelumnya itu harus kita kaitkan dengan tujuan kompetensi yang akan kita capai. Jadi kalau misalkan untuk menjelaskan konsep hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton, maka kita bisa bertanya kompetensi sebelumnya, itu tentang gaya. Jadi bisa kita tanyakan tentang gaya atau macam-macam gaya. Jadi untuk penilaiannya itu cukup kita berikan benar atau salah. Jadi supaya siswa itu tidak merasa terbebani. Ya, jadi dibuat bagaimana supaya peserta didik itu bisa belajar dengan gembira. Ya, jadi itu asesmen diagnostik kognitif dengan non kognitif. Ya, masih ada pertanyaan untuk materi asesmen diagnostik sampai di sini, di contohnya? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Ibu. Oke, alhamdulillah kalau sudah dipahami. Jadi untuk materi kita sesi kedua hari ini sudah cukup tentang asesmen diagnostik. Untuk selanjutnya saya akan berikan tugas di LMS-nya membuat contoh asesmen tadi diagnostik yang kognitif maupun non kognitif. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah dalam mengerjakan tugasnya. Oke. Iya, Bu.
Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Atau ada yang mau ice breaking lagi? Boleh Bu, satu lagi nih ice breaking-nya biar tambah seru. Oke, Ya. silakan. Apa ini? Rini. Kalau tadi matematika, kalau sekarang ingat-ingat huruf ya. Jadi kita bermain. Bu. Kita bermain Bu Linda dan harus Oke. cepat. Dan harus cepat Bu Linda ya. Tidak boleh lama berpikir. 3 detik saja waktunya. 1, 2, 3 langsung ya. Oke, kalau misalkan begini. Saya mengucapkan suatu nama negara, ada huruf terakhirnya. Jadi huruf terakhirnya itu adalah awalan huruf untuk negara baru. Misalkan saya katakan Indonesia, berarti A, Amerika. Ya, kayak seperti itu. Oke, kita paham? Bu Linda? Oke. Ayo kita bermain, Bu Linda. Oke. Siap. Oke. Nama negara pertama adalah Arab Saudi, India, Amerika, Afghanistan, Nigeria, Australia, Argentina. Amerika, Sudah lewat. Spontan ya, spontan. Spontan. Oke, Ibu pemateri, saya kira itu saja ice breaking dari saya. Terima Iya. kasih. Semoga tetap semangat. Oke, terima kasih banyak Bu Rini. Oke, terima kasih banyak ice breaking-nya hari ini. Kita akan bertemu besok untuk materi selanjutnya. Jadi untuk menutup pertemuan kita di sesi kedua ini, silakan Bu Harlinda kembali membacakan doa penutup untuk kegiatan kita hari ini. Silakan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita baca bersama sehingga materi yang kita ini ada berkah. Dimulai. Oke, sampai jumpa besok pagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak perhatiannya. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Makasih banyak Bu. Isi live Bu. Iya, sama-sama.